Missing in action left me in LA. With her it's magic till she runs away. Hard as I try, I've gotten really good at saying goodbye to Mrs. Hollywood. She don't know what she does, the movies aren't enough, cause they don't make them about us. No. I'm just dancing with luck, or has she moved out of love? Maybe I'm being too much. She's always MIA, way out in California. What can I say? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hari tanggal 30 Juni sekitar jam setengah 10 pagi. Ini tumben-tumben aku bikin video baru, sama insya Allah nanti diuploadnya dalam waktu dekat. Cuman nggak tahu, ntar tunggu wifi gratisnya kapan. Ya, air putih dulu. Ini aku udah lama mau bikin video ini, cuman ya baru sempat ini, sama tulisannya juga baru selesai aku nulis dulu supaya ngomongnya lebih jelas, supaya runut, terus menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian, supaya faktanya jelas semua. Terus aku daripada jelasin ke orang satu-satu, mending jelasin pakai video ini, udah nanti orang pengen tahu nonton. Kalau masih mau ada lagi ya naik lagi ya, nanti jawab di video berikutnya insya Allah, kalau ketemu wifi gratis, atau kalau mau yang sponsorin boleh. Jadi itu ya, yang bertanya-tanya kenapa aku dalam beberapa bulan ini suka bikin namanya sayembara, minta tolong. Ini mungkin kalian banyak yang kaget kenapa aku bertindak out of character dari karakter yang udah kalian kenal mungkin bertahun-tahun sebelumnya, udah kenal lama mungkin, atau yang baru kenal. Kenapa bertindak di luar karakter yang kalian kenal? Ini videonya aku nggak tahu nanti ujungnya berapa lama, tapi kayaknya panjang. Jadi kalau terlalu panjang mungkin tak bagi di part-part ya, beberapa part itu, biar uploadnya juga lebih cepet, ngeditnya lebih cepet, uploadnya lebih cepet gitu. Karena ya itu waktunya terbatas buat ngedit, buat upload harus nunggu wifi gratis dulu. Selain buat penjelasan ke kalian, ini juga buat edukasi ke masyarakat umum supaya tidak menjadi korban kezaliman atas apa yang menimpa aku, anakku, sama istri aku, atau lebih buruk lagi menjadi pelaku. Tuh. Jadi sebelum menjadi korban atau mau itu bisa mengantisipasi, wajar melakukan ini, atau kemudian tidak tahu tindakannya bisa memicu jadi pelaku, bisa menghindari. Sedikit intro dulu ya sebelum masuk ke itu. Jadi aku tuh
masa kecil tuh udah disiksa ex ortu, itu udah macem-macem, udah dikunci di garasi, dan garasinya tuh garasi campur gudang lama itu yang udah apa, nyeremin lah pokoknya. Dipukulin pakai sabuk, terus pukulin pakai sapu sampai patah, dikejar-kejar setengah telanjang keliling desa. Nah, dah tuh apa, sebut aja itu apa ya yang apa, penyiksaan apa terhadap anak, sebut aja, nanti tak jawab. Mayoritas mungkin itu aku pernah, nggak seperti ex adik-adik itu. Dan kalau itu dulu ex ortuku menerangkan tuh motifnya karena ex bapakku itu suka kerja di luar rumah kan apa, terus lama meninggalkan ex ibuku sama aku di rumah di desa gunungan. Ex ibuku nggak ada saudaranya, nggak ada orang dekatnya, nggak ada temennya, jauh itu. Desa gunungan itu adalah desanya almarhum kakek, ex kakekku dari ex bapakku. Nah, jadi di situ ada rumah kayak peninggalan gitu, ditempatin sama almarhumah ex mbah buyutku dari pihak bapak, terus ex ortuku, aku sama ex omku situ. Saya stres, nggak ada temennya, ngurusin anak sendiri, nggak ada hiburan apa gimana, nggak tahu. Pokoknya stres ngurusin anak, akhirnya anaknya jadi pelampiasan kecerdasan dari orang tuanya itu. Nah, itu yang aku dulu juga sempat apa, takut untuk berumah tangga, takut untuk menikah, takut untuk punya anak tuh kayak gitu. Gak bisa menyakitin orang lain kayak gitu. Itu ya. Nah, dalam masa itu aku minta tolong itu, kalau nggak salah, semoga Allah nggak melupakanku, itu hanya sekali minta tolong. Jadi ya nggak kayak anak-anak sekarang ini tak tolong ke siapa di mana orang tua, minta tolong ke tetangga segala macam, minta tolong kemana-mana, minta tolong, bahkan mulai minta tolong online, minta tolong apa. Aku nggak, hampir nggak pernah minta tolong. Minta tolong itu cuma sekali, hanya sekali. Kayak gimana, itu daerahnya daerah ibaratnya kekuasaannya ex bapakku kan, ketahuan minta tolong, mencemarkan nama baik ortu, makin dihajar ya. Aku ya udah, aku jangan bisa, dan orang-orang juga lihat aku dikejar oleh desa juga nggak ada yang berani nolong gitu. Orang penguasa apa, penguasa ibaratnya penguasa daerah situ, ex bapakku itu. Pernah aku tuh sekali dibelain seumur hidup, belain waktu urusan sama orang lain, itu berantem waktu SD sama kak kelas, namanya Joko. Kalau ingat teman-teman SD gue ya, namanya Joko, ingat nggak pas berantem waktu sama dia? Aku kelas 3 SD, dia kelas 5 SD apa kalau nggak salah ya. Nggak tahu masih hidup apa sekarang, hidup apa enggak sekarang. Hari itu berantem, besoknya itu hari itu juga nggak tahu si ex bapakku ini ketemu Joko di rumahnya apa gimana. Besoknya di upacara bendera, si Joko ini minta maaf ke aku di upacara bendera. Nah itu kayaknya
pertama sama terakhir kali aku dibeliin sama orang itu kayak gitu dulu. Nah balik lagi, waktu aku minta tolong hanya sekali ke tetangga depan rumah ketika aku malam-malam dikunci di luar rumah. Dan bayangkan ya, itu tahun 90-an, itu daerah gunungan itu sepi, mistis, pokoknya gelap. Nah itu aku anak kecil, masih usia SD, aku lupa kelas berapa, kayak mungkin di bawah kelas 6 itu dikunci di luar rumah. Nah, itu aku ketakutan, terpaksa aku akhirnya ya memberanikan diri, karena aku pikirannya ntar aku dibawa mak lampir apa pocong apa pokoknya kental daerah itu dengan kayak gitu. Dan aku dulu juga masih kecil, masih percaya sama kisah-kisah kayak gitu kan, dulu zamannya nonton mak lampir di Indonesia tuh. Nah itu aku beranikan diri minta tolong ke tetangga depan rumah, namanya aku lupa bu siapa, tapi punya anak tuh namanya Agung. Dia juga senior aku dulu waktu SD, tapi beda SD ya, dia maksudnya kelasnya lebih tinggi daripada aku. Nah aku ngungsi ke situ, aku udah alhamdulillah diterima baik di ini gitu kan. Itu aku pertama kali minta tolong itu sekali itu yang aku ingat. Terus SMP aku tuh apa ya, mungkin terpengaruh sama temen-temen sekitar ya mungkin ya, jadi pengen merasa wah, pengen eksistensi, gengsi gitu, aku mulai belajar naik motor. Nah, dan sama diajarin sama ex bapakku. Nah terus jadi setiap pulang sekolah itu naik motor, boncengan, gantian boncengin tuh kapan gitu. Nah suatu saat itu aku tuh udah berkali-kali aku tuh jatuh dari motor, pas boleh bawa sendiri ya, jatuh dari motor itu aku lupa aku berangkat naik motornya izin ex ortu apa enggak, tapi intinya aku jatuh dari motor berkali-kali, kejadian lebih dari sekali. Itu bahkan ada yang di jalan mau ke Sukoharjo itu, kalau dari Gading Permai itu kan jalannya tipis ya sempit, terus lewatnya tuh kayak truk besar, bis besar, kencang-kencang kan itu, karena jalan kayak salah satu jalan utama lintas kabupaten Sukoharjo, Wonogiri, terus mau ke arah Jawa Timur juga lewat situ, Jawa Tengah, Jawa Timur. Itu banyak bis gede yang melaju kencang-kencang, aku kesalip bis, kena anginnya, awan melipir kiri ya, biasanya kanan. Nah, melipir kiri ini antara jalan sama apa, tanah di sebelah jalan, di pinggir jalan itu tinggi. Nah aku kesalip ke kiri, jatuh. Nah, itu aku juga nggak minta tolong, pulang ke rumah aja, nggak minta tolong orang-orang sekitar gitu, enggak. Nah di situ ya rame, aku ya cuman bantu bantu berdiri, udah pulang. Motornya ya aku bilang jatuh gitu aja. Aku info ke teman-teman juga enggak, kayaknya enggak, aku yakin enggak info tolong gimana enggak. Saya di rumah ya dimarahin. SMA itu pernah aku tabrakan pas minjem motor. Jadi dulu aku tuh pas SMA naik CBR, SMA akhir mau lulus itu, temanku adik kelas itu ada yang bawa Kawasaki Ninja. Terus akhirnya saling tukeran pengen nyoba gitu kan, Ninja yang 250 cc, aku CBR yang 150 cc.
akhirnya kan si ninjanya aku tabrakan sama orang, itu tepatnya pokoknya tabrakan ditabrak gitu. Nah, orang nggak pakai helm, orang Arab gitu kan, kayak pedagang apa-apa gitu. Nah itu aku juga nggak minta tolong, tak urus sendiri aku sama orang itu ke kantor polisi, urus sendiri. Terus apa, urusan perbaikan motornya itu juniorku itu juga tak urus sendiri, walaupun dia uangnya dari uang jajan ex ortuku yang tak tabung. Habis itu ya tak urus sendiri, tak perbaikannya. Nggak salah waktu itu spionnya sama apa, lampunya kalau nggak salah ya, itu punyanya juniorku namanya Galih tuh dulu, Axel, Semaga Axel. Oh, banyak semut nih. Terus dulu nah motor CBR itu dulu tak bawa waktu kuliah di UI, terus semester 2 kalau nggak salah itu hilang, dicuri sama orang. Jadi ada pembobolan itu di kos malam-malam, 2 motor CBR hilang. Saku sama punya temenku kos satu lagi hilang. Itu aku juga nggak minta tolong ke teman-teman, itu enggak, ke penjaga kos juga enggak, tak urus sendiri, tak ke kantor polisi bikin BAP penyidikan sendiri aku. Dan apa kan itu kan di asuransi ya, untuk yang asuransi emang kan aku posisinya di Depok, dokumen-dokumen kirimkan ke Solo diurus sama ex ortuku, aku mau dibeliin. Jadi dulu belinya kan 34 juta, itu kembali asuransi sekitar kalau nggak salah 29 juta. Aku mau dibeliin baru, aku nggak mau, udah aku bertanggung jawab, aku udah tak buat ex ortuku duitnya, duit asuransinya. Aku pakai motor lama, motor apa, Honda Supra X 125R yang merah, yang lama, yang awalnya sempet tak pakai waktu awal-awal SMA itu sampai lulus. Nah, terus apa, waktu aku kuliah itu sempat tertunda lulusnya beberapa tahun. Itu aku nggak apa, itu juga aku nggak minta tolong ke saudara, nggak minta tolong ke apa, teman seangkatan, enggak. Ini aku minta tolong malah ke junior, ke teman seangkatan ya itu ya beberapa aja, cuman itu apa, setelah ntar ada ceritanya ntar, itu setelah proses aku kuliahnya terhambat, bukan waktu aku merasakan mulai terhambat langsung minta tolong, enggak, setelah berapa tahun aku menyadari harus lulus, akhirnya aku mulai minta tolong. Kan sebelum itu enggak, ke saudara pun enggak minta tolong. Dan kalau apa namanya, memang bener ex ortoku dulu sempat membantu datang ke kampus berapa kali, apa namanya, ketemu pembimbing akademik berapa kali. Cuman ya itu pertama karena dipanggil pembimbing akademiknya, kedua ya mereka waktu itu nggak pengen apa namanya,
asetnya ini itu terbengkalai, dalam artian aku itu kuliahnya terbengkalai. Gua apa, kan nggak enak ya kalau ditanya anaknya Pak Darman udah semester berapa, apa udah lulus kapan, itu kan terus nggak ada jawabannya, waduh masih belum, baru semester ini, belum skripsi, masih kurang ini, masih kurang itu, kan menurunkan citra baiknya mereka tuh. Jadi nggak ada yang aku kayak merengek-rengek minta apa ditemuin, minta ditemenin ketemu ini, ketemu itu, ketemu ini, ketemu itu, nggak ada. Itu dari mereka sendiri. Terus aku itu ya orangnya jarang sama hampir nggak pernah berhutang. Fix ini udah sekitar 20 menit ya, wah part-part ini. Oke, ini part 1 lah berarti ya. Hampir nggak pernah berhutang, paling parkir, gorengan, nggak bawa dompet atau duitnya kurang, kayak gitu. Nggak pernah, jarang atau hampir nggak pernah berhutang. Jadi aku tuh udah berapa tahun ini, udah lama, mungkin ada 7 tahun lebih mungkin ya. Itu aku tuh cuma bawa dompet tuh isinya kartu, karena aku sama uang tunai secukupnya, mungkin 50.000, 20.000. Jadi kalau ini ngambil, jadi biar kalau banyak uang itu kan malah tergoda untuk menghabiskan ya, untuk gampang jajan, gampang ini, gampang itu. Kalau awan berhemat, jadi ya itu uangnya adanya berapa ya dicukupkan itu. Kalau misalkan kurang ya harus, atau pengen apa ya harus merasakan kesulitan tarik tunai itu. Atau kalau ada yang ujen-ujen terus bisa debit, gesek-gesek gitu. Nah, terus lanjut lagi background story-nya itu, nyari kerjaan pun aku nggak minta tolong. Berapa kali nyari kerja nggak minta tolong, kecuali saat dulu pernah disuruh ex ortu minta tolong ke saudara-saudaranya sama relasinya ex ortu dulu banget, ya sekali itu, saya sekali proses, sekali fase ya, dan itu hasilnya nol besar. Jadi dalam sekali fase itu, maksudnya dari mulai apa resign terus sampai dapat kerja yang baru lagi. Ini sebelumnya aku disuruh ortu minta tolong gitu, minta tolong, akhirnya nggak dapat. Jadi dapatnya yang ini itu ya aku cari sendiri. Jadi masuk di satu fase itu aja, aku kan ada berapa fase nih ganti-ganti kerjaan. Di salah satu fase itu aku minta tolong di situ, hasilnya nol besar. Nah itu entah karena ex ortu nggak serius minta tolongnya, kan itu bareng ex ortu ya, ditemenin ya, menghadap ke orang ini, orang itu, orang ini, orang itu. Entah karena mereka nggak serius gitu, ntar alasannya ada mungkin di part kedua. Atau emang ya para saudara sama relasi itu nggak ada gunanya, nggak berguna. Bisanya cuma minta tolong, habis ditolong sambil jungkir balik, gantian dimintain tolong ragu 12. Ini itu faktanya. Aku kerjaan tak bilangin lembur-lembur gak dibayar, gak minta tolong. Nginep di kantor atau pabrik gak minta tolong. Aku telat bahkan lewat waktu sholat enggak minta tolong. Ingat ini pasti orang-orang, teman-teman
apa ex kantorku yang lama, di beberapa perusahaan yang lama, yang apa kalau aku lewat waktu sholat apa gimana suka ngingetin, atau aku apa lewat, atau lewat waktu sholat, atau bahkan terlambat waktu sholat, atau bahkan lewat waktu sholat, yang suka ngingetin, pasti inget ini. Nah, aku nggak minta tolong, bahkan sampai sakit juga aku nggak minta tolong. Bahkan sakit tak bela-belain nggak periksa. Bahkan dulu juga pernah aku tuh sampai harus minum beralkohol karena harus nemenin klien, nggak minta tolong aku tabrakan mobil di tol, nggak minta tolong, tak urus sendiri. Kerja derek pesan ngurus derek sendiri, urusan sama polisi sama jasa marga sendiri, damai sendiri. Nah, mobilnya itu yang Taruna itu perbaiki sendiri, habis berapa puluh juta itu. Aku pernah jadi korban pemalaan di Jakarta juga nggak minta tolong. Tahun lalu saat aku disolimi ex ortoku habis-habisan, sampai akhirnya apa anakku almarhum Ara meninggal, itu aku juga nggak minta tolong, kecuali berapa kali tak akuin. Aku minta bantuan cuma berapa kali. Ini yang tak ingat, semoga Allah nggak melupakanku ya. Pertama, ke tetangga minta info ART pas istriku hamil besar, tuh minta info. Kedua, minta tolong diantar mobil tetangga ketika istriku mau persalinan, tuh. Ketiga, info mencari di mana godong katuk ketika dulu apa Ara ada masalah ASI. Istriku ASInya waduh nggak lancar apa gimana, terus perlu godong katuk, itu aku juga minta info. Terus terakhir itu saat-saat terakhirnya Ara mau minta tolong dicariin mobil buat bawa Ara ke RS, tuh mobilnya akhirnya datangnya telat. Jadi sebelum itu tuh aku insya Allah aku hampir nggak pernah minta tolong tak bantuan, karena juga nggak tahu kesulitan hidup kami tahun lalu kan. Ya itu ini udah 27 menit, mungkin dilanjutkan lain kali. Nah, lain kali pembahasannya itu pertanyaannya menjawab, sebelum menjawab pertanyaan kenapa bin sayembara, jawab dulu pertanyaan kenapa jarang atau bahkan nggak pernah minta tolong terkait kesusahan atau masalah. Udah, sekian dulu part 1 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.